Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, kembali lagi di Ubyuk, masih bersama aku, Chen Chen. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Pick Air. Boleh kenalan dulu Mbak namanya? Perkenalkan, nama saya Aris Sukmawati Diningrat, bisa dipanggil sama Ari. Annyeong. Oke, bisa ceritain sedikit nggak Mbak tentang Pick Air itu apa sih? PIKR itu tadi singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi di UKM ini nanti kita membeberkan kayak kita mengatasi kayak psikolog seseorang. Terus kita juga mental seseorang itu gimana sih biar dijaga, biar nggak depresi, biar nggak stres. Terus misal gini Mbak ya, ada kayak mahasiswa yang dia itu kayak kebanyakan tugas nih, dosennya kayak gini nih, gimana nih, gimana nih, gimana nih. Nah kan banyak banget kayak susah banget nih, kayak jenuh banget ya ini. Nah kita kan mau, dia itu kayak mau curhat, tapi dia itu juga kayak mikir, nanti orang yang gue curhatin nih nerima gak sih curhatan aku, kayak ikhlas gak sih. Nah dia nanti bisa datang ke UKM kita, karena kita melayani kayak sesi curhat kayak gitu Mbak. Jadi kita bisa kayak apa, mengapresiasi mereka sih yang kayak bingung, aku mau curhat kemana. Nah kita menerima itu tadi. Terus juga kita bisa jadi pusat informasi itu tadi, jadi kayak orang yang bingung mau cari beasiswa, misal kayak beasiswa, terus gimana sih mau hubungi ini kemana sih, ini gimana sih. Nah nanti mbaknya itu bisa konsul ke kita, gimana Mbak aku pengen dapat beasiswa gini, gimana ya larinya, kita kemana ya. Nah nanti akan dijelaskan gimana-gimananya, caranya gimana. Nah kalau kalau di apa ya, kayak di SMA itu kayak BK gitu loh Mbak. Nah tapi di kuliah ini kita pakai PKR. Iya, kita menangani kayak masalah mental. Beda sama PMI atau PMR itu Mbak, kan itu kan beda. Kalau si PMR itu nanti dia melayani dari segi kesehatan. Nah di PIKR itu nanti kita melayani kayak mental, gimana sih cara biar bahagia, kata katanya sehat mental gitu. Bapak udah punya nih. Gimana sih tanggapan anggota Pick Air terhadap pentingnya kesehatan mental mahasiswa selama COVID ini dan kuliah online gitu? Dari kesehatan mental itu tadi sebenarnya emang benar-benar harus dijaga sih Mbak. Karena apa? Karena kalau si mental ini nanti tadi down, nah itu nanti kan berdampaknya bisa ke kuliah, bisa ke keseharian lainnya, dan itu bisa sampai ada yang sampai bunuh diri juga karena emang benar-benar udah jenuh. Nah itu tadi kita benar-benar harus bisa menjaga kesehatan mental kita. Jadi biar semuanya itu lancar, dilancarkan Mbak. Dari mulai kayak keseharian kayak misal UKM atau gimana. Misal kita mau ngadiri rapat nih, kita mau ngadiri rapat dan ternyata kita lagi gak mood banget. Nah itu nanti kan pasti kayak, aduh gimana ya, kayak dah males, kita kayak amburadul lah pasti acaranya kalau misal emang itu dipoinkan ke kita gitu. Buat kesehatan mental kita selama daring buruk banget, jelek banget. Sebenarnya dia juga sih Mbak, karena emang gimana ya, kebiasaan kita misal kayak mood kita nih kayak konser, kita mau main konser nih, kayak kita mau lihat konser, tapi ternyata dengan sistem daring ini tadi, dengan sistem kayak COVID tadi, jadi kita kan keterbatasan semuanya, dan kita jadi kayak mood kita itu dihilang gitu. Jadi kayak sebenarnya ini benar-benar kayak sebagai kayak keterlambatan juga sih buat kita, karena sistem ini juga kan mempengaruhi psikis kita juga tuh Mbak. Gimana kalau mau ke sana mau ke sini itu gak bisa kita hadiri, jadi kayak moodnya gak ada. Karena itu ya, apa kejar deadline. Nah, ada Baru tugas-tugas juga. baru mau lihat, oh iya ada tugas. Baru mau pergi, oh iya ada tugas. Kan gitu ya Kak. Jadi gimana tuh tips-tips biar apa ya, biar mood kita baik mungkin selama pandemi ini kuliah online, biar tetap senang-senang aja gitu meskipun banyak tugas.
Kalau buat saya sendiri Mbak ya, semisal kalau buat saya sendiri di era kayak pandemi kayak gini juga kita mungkin bisa kayak curhat sama teman-teman tadi. Terus kita juga bisa chat sama teman-teman, bisa lihat YouTube, bisa kan ini masih juga bisa nongkrong juga kan Mbak ya, masih bisa ngafe sama teman-teman. Itu mungkin kita lebih akrabin ke sana sih. Juga kita juga bisa ngakrabin sama keluarga juga. Jadi biar kita nggak jenuh di rumah, kita cari kegiatan. Misal, oh ada di YouTube ada masak-masak nih, nah kita kan bisa kayak, masak-masak, kita cari kegiatan biar nggak jenuh, biar kayak kita juga ada apa ya, mau apapun ada moodnya gitu loh Mbak. Misal kayak masakan jadi nih kan kita juga seneng banget nih pasti. Hasil kerja keras. Nah. Kalau menurut Mbak sendiri itu apa sih dampak positif negatif dari kuliah dari online ini? Dari positifnya Mbak ya, kalau dari positifnya sebenarnya gitu kayak kita kalau kuliah itu lebih digampangin sih, kayak misal kuliah daring lagi di jalan nih ada kuliah, oh bisa Disambi. ya disambi. Apalagi Zoom, Nah. Google Meet. Ya terus juga Pengalaman. nah terus kita juga bisa lebih sering berkumpul sama keluarga kan. Biasanya yang kos itu kan nggak bisa sering kumpul sama keluarga. Nah nanti kita kalau daring kan kita bisa kumpul sama keluarga tetap, tapi kita juga bisa nyambi sama kuliah. Jadi me time ya. Ya kita me time. sama keluarga. Nah, terus kalau dampak negatifnya itu sebenarnya lebih ke mental sih Mbak. Dari yang awalnya kita terbiasa buat kuliah, kita punya kegiatan yang banyak dan kita asik dengan dunia kita yang seperti itu. Tapi karena pandemi seperti ini kita harus merubah semuanya, kita harus merubah kebiasaan kita. Nah, itu nanti kan dampaknya kita ke mental kita. Prosesnya kita ke mental. Gimana kita kuat apa endaknya itu loh di era kayak gini. Kita harus merubah semuanya dari yang awalnya kita ikut UKM nih, kita ada kegiatan banyak gini-gini setiap hari ada aja. Nah, di era pandemi ini kita gak bisa kayak gitu lagi. Bener-bener kayak kebiasaan kita jadi berubah. Terus apalagi kalau ketambahan dari deadline banyak, terus ada tiba-tiba nanti ada dari keluarga yang memojokkan kita atau ada masalah di keluarga, terus dapat tugas itu tadi, semuanya jadi kayak nimbrung di situ, jadi mental kita bener down gitu. Karena untuk kita anak yang ikut organisasi gitu kan, kadang kalau di hari-hari normal gitu kita pulang kan cuma buat tidur malam gitu Ya, kan. oh benar. Dan terus karena adanya COVID, jadi malah keluar itu cuma 1 jam, 2 jam yang biasanya kita lebih banyak di aktivitas di luarnya daripada di rumah. Jadi kayak Jenuh. jenuh gitu. Nah gitu rasanya Iya. enggak, kan karena enggak terbiasa dan terbiasa buat di rumah itu cuma buat tidur malam doang. Terus apa tuh? Kalau dari prokernya sendiri itu apa yang udah ke jalan dari PIK R? Dari Pick R itu tadi kita kan sebenarnya ada banyak program Mbak ya, ada dari konseling tapi itu tadi lebih ke curhat. Terus kita ada baksos, terus kita juga ada bantu pedagang-pedagang pinggir jalan itu, kita bantu mereka biar bisa jualaninnya. Soalnya kan di era kayak gini kan Sulit. tambah sulit seseorang itu. Nah kita jadi kayak kita bantuin kayak gitu. Terus untuk yang proker yang masih jalan sampai sekarang itu masih ke pemateri aja sih Mbak. Terus juga kita mau adain sesi curhat itu tadi. Deadline-nya kalau nggak salah minggu depan. Itu untuk sesi curhatnya itu secara online atau offline gitu Mbak? Kalau sesi curhatnya itu sebenarnya itu kita tergantung dari konsumen itu tadi. Oh mintanya gimana? Soalnya kan ada beberapa konsumen yang minta identitasnya dirahasiakan. Nah, kalau identitasnya dirahasiakan berarti kan kita lewat online. Kalau misal nanti orangnya minta kita buat ketemu Tatap langsung, muka. itu juga bisa. Jadi nanti kita janjian, oh di sini ya, oke. Bisa juga tergantung dari orangnya, permintaannya itu gimana. Itu kalau dari konsumen, berarti kan konsumen bisa request ya? Iya, Tapi bisa. kalau untuk tempat ditentukan atau ya terserah konsumennya gitu?
Kita tergantung sih Mbak, soalnya kan yang dari konselor sendiri kan juga nggak satu orang, jadi tergantung mereka sih. Maksudnya kalau dari semua pihak juga menyetujui di situ pun juga enggak apa-apa, tergantung sih, tergantung dari konsumen. Misal konsumen minta di kafe ini, dari kita, oh bisa, oke yaudah kita ke sana. Kalau misal nyata dari kita, tuh kejauhan nih, oke jadi kita agak mundur ke mana gitu, gitu sih. Kalau dari pribadi Mbak sendiri nih, apa sih yang bisa membuat apa ya kebahagiaannya Mbak bertambah dengan adanya tugas yang banyak, deadline yang makin mepet gitu, apa gitu yang membuat Mbak tetap oke, ini harus bisa gitu. Kalau berarti itu kan lebih ke motivasinya gimana sih Mbak, Iya. biar begitu kan. Kalau motivasinya kita, kalau aku sendiri Mbak ya, kalau aku sendiri tuh lebih mikir ke keluarga. Jadi gini, ini keluarga gue udah biayain aku kuliah, udah support aku. Masa iya aku mau Males-malesan. ya males-malesan, terus juga gunanya pacar juga doi gitu kan ada di situ juga nih. Jadi kayak bisa buat mood booster kita sendiri gitu loh Mbak. Aku lagi males nih, oh yaudah ayo aku bantuin, aku temenin. Nah, kan itu udah buat kayak mood booster banget kayak oke deh ayo. Apalagi kalau lagi kumpul sama teman-teman itu juga mood booster. Kalau doi itu emang sebenarnya mood boosternya plus-plus ya Mbak. Ya, Tapi plus kasihan banget. kalau buat yang jomblo. Kadang cuma bisa ngehalu gitu. Oh. Pacar orang juga, iya ini pacar saya. Untung nggak ada tempat penyewaan pacar ya Mbak. Atau mungkin PR mau menyewakan. Wah subhanallah kalau itu mungkin bisa. Iya. Kalau misalnya bisa nanti. Kita online tapi Iya Mbak ya. ya. Gak usah diajak ngedate dong Mbak. Tapi kan kita selalu ada buat mereka. Oh iya. Gitu. Maksudnya kalau misalnya ada boleh gitu saya. Oke. Di order pacar online-nya Kak. Terus kalau buat apa ya dari PR sendiri kan pasti ada konsumen yang sulit untuk percaya sama orang. Itu gimana tuh cara ngadepinnya atau mungkin dari PR sendiri pernah ngadepin seorang konsumen yang gitu? Ada kok Mbak beberapa kayak gitu. Jadi nanti kita kan ada kayak tadi kita punya kayak yang menjaga rahasia. Jadi identitasnya dari pelaku itu nanti tidak diketahui sama kita. Tapi ya itu kita lewat sama online. Dari banyak orang kayak gitu sebenarnya banyak banget sih masalahnya dia. Kayak ada yang kayak yang tadi banyak tanya yang diem aja itu. Itu kan sebenarnya dia punya masalah dari A sampai Z, dari mulai keluarga. Terus ada juga dari kuliah bisa jadi masalah, ada juga dari doi yang toksik itu tadi. Itu benar-benar membuat kita kayak stres banget gitu kayak itu tadi. Makanya itu tadi sih sebenarnya banyak banget sebenarnya masalah-masalah yang kayak gitu tuh sebenarnya banyak banget yang mungkin mereka nggak mau ceritakan ke kita, jadi kita nggak tahu. Berarti kalau misalnya saya mau ada sesi konseling sama mbaknya bisa ya? Nah, Tapi aku maunya sama masnya. aduh sama masnya. Bisa kok nanti dicariin sama yang mas-mas gitu. Siapa nanti teken. Iya siapa tahu jodoh ya mbak? Iya. Iya saya jomblo kenapa? Masnya kameramen kok sewot ya? Bukan aku lupa mau tanya apa. Itu kalau gimana sih caranya kalau kita mau menghubungi dari PR-nya itu itu untuk adminnya ada satu orang atau semua anggota itu adalah admin? Dari IG Mbak Yobi. Ya mungkin dari IG. Oh iya. Nanti kalau semisal ada yang mau konsultasi ke kita atau mau tanya-tanya informasi ke kita, itu nanti bisa langsung cari di IG, di Instagram itu namanya PKR Uniska, itu nanti bisa. Terus nanti langsung hubungi, DM aja udah apa-apa atau mau chat salah satu yang nomor tertera WA di situ juga bisa, nanti biar diarahin sama yang di situ udah. Oh berarti tugasnya yang nomor tertera itu cuma apa? Mengarahkan Iya. aja. Berarti di PR itu ada kayak ini tempat yang buat curhatnya, ini kamu yang cuma buat menerima informasi dan mengarahkan gitu aja. Iya, tetap ada yang spesialis kayak gitu. Kalau nanti semua orang mau curhat ke
Saya pikir sebenarnya juga bisa sih Mbak kayak gitu, tapi tergantung juga sih, tergantung dari konsumennya. Nanti misal aku udah kenal sama si A nih di BKR, aku maunya ke sana, ya nggak apa-apa, monggo aja, gitu aja sih sebenarnya. Wes. Closingnya piye? Oke, mungkin untuk apa ya? Curhatnya kita sampai sini dulu, Mbak. Mungkin bisa dilanjut nanti hari. Kita ini aja, apa? Via WA aja. Sama Mbaknya, bukan sama Masnya. Oke, makasih. Makasih udah lihat video ini. Sampai jumpa. Annyeong.